Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabum Film Cadul. Ya apa kabar, sehat-sehat kabeh sekeluarga dong ya. Balik mana ambil aku Icang CLBK cebok lama bersih kagak ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre fantasi action berjudul I, Frankenstein tahun 2014 yang mengisahkan penceritaan lain dari cerita Frankenstein, yang mana di sini dia hidup ratusan tahun lamanya sampai ke masa modern. I, Frankenstein bercerita tentang seorang monster ciptaan Dr. Victor Frankenstein yang berada di tengah-tengah antara peperangan kaum gargoyle dan kaum iblis. Sedangkan monster tersebut selama ratusan tahun selalu mencari tujuan mengapa dirinya diciptakan di dunia, sambil terus melawan iblis-iblis yang ingin membunuhnya. Seperti apakah keepikan film ini? Langsung aja kita ke titip-titip pertanyaan laknat dari dulurku Fuad ya. Bang, mau nanya dong, kalau Infuriation ini ancui Symphony yang Gehua. Pada musim dingin di tahun 1795, Dr. Victor Frankenstein menciptakan sebuah monster dengan menggabungkan bagian-bagian tubuh 8 mayat yang berbeda menjadi satu dan menghidupkannya kembali. Karena merasa takut, Frankenstein pun membuang ciptaannya sendiri, tapi monster tersebut berhasil selamat dan kembali ke kediaman Frankenstein untuk membalas dendam dengan membunuh istri Frankenstein. Monster itu pun buru-buru kabur dan dikejar oleh Frankenstein, tapi naasnya dia harus tewas karena tidak kuat melawan cuaca dingin. Dengan membawa mayat penciptanya, monster itu mengubur Frankenstein di pemakaman keluarganya. Akan tetapi belum selesai mengubur, sang monster kedatangan 4 iblis yang langsung menyerang dan akan membawanya ke pangeran kegelapan Naberius. Di tengah pertarungan muncullah 2 makhluk gargoyle, yaitu Ophir dan Keziah, yang berusaha menolong sang monster. Dan inilah akulah Frankenstein. Kedua gargoyle tidak mengetahui siapa monster itu karena seorang manusia seharusnya tidak bisa membunuh iblis. Ophir pun mengambil buku catatan yang berada di atas jasad Frankenstein, lalu membawanya bersama monster tersebut ke gereja dan bertemu dengan ratu gargoyle bernama Leonor beserta ajudannya Gideon. Monster dan para gargoyle tidak tahu kenapa para iblis menginginkannya untuk dibawa ke Naberius. Setelah ditelaah oleh Leonor karena menurutnya tidak berbahaya, monster tersebut pun diperkenalkan ke kaum gargoyle yang dipimpin oleh Archangel Michael, dan mereka semua mengemban tugas suci untuk berperang melawan iblis termasuk Naberius. Leonor juga mempersilahkan sang monster untuk menetap di kastil gargoyle yang aman dari serangan iblis. Alih-alih menerimanya, monster itu menolak karena merasa bisa hidup sendiri. Leonor pun tidak memaksanya dan akhirnya memberikan nama Adam karena Dr. Frankenstein belum menamainya sampai dia tewas. Meskipun tidak tinggal di kastil, Leonor tetap menyerahkan senjata kepada Adam, yang mana dia memilih senjata baton dengan simbol Ordo Gargoyle yang bisa membunuh dan mengirim iblis ke neraka selamanya. Demons can only be descended by sacramental blessed objects. Berbeda dengan Leonor, ajudannya Gideon tidak terlihat setuju dengan diterimanya Adam di sana dan lebih memilih untuk membunuhnya karena dianggap berbahaya. Lalu setelah membaca buku peninggalan Frankenstein, Leonor pun menyuruh Gideon untuk menyimpannya di tempat teraman di kastil, yaitu kubah, dan jangan sampai dicuri oleh Naberius karena buku itu berisi penjelasan lengkap tentang pembuatan Adam. Lock this in the vault. Must never fall into Naberius's hands. Sebelum Adam pergi, Ophir dan Keziah mengatakan jika Adam bisa datang kapanpun ke sana untuk mendapat perlindungan. Setelah itu Adam pun berjalan menuju tempat di mana tidak ada manusia, iblis maupun gargoyle untuk menyendiri. 200 tahun telah berlalu sejak kepergian Adam dari kastil gargoyle, namun karena tercipta dari mayat, dia tidak menua sama sekali. Di samping itu, meski jauh dari keramaian, iblis-iblis Naberius akhirnya berhasil menemukan Adam, tapi ya mereka hanyalah kerikil bagi Adam yang sudah menempa kekuatannya selama ratusan tahun, ya kan lur?
Sejak saat itu Adam pun memutuskan untuk memburu iblis karena hanya masalah waktu para iblis akan datang kepadanya. Di dunia yang sudah jauh lebih modern, Adam yang sedang berkeliling kota sempat diserang oleh 3 iblis. Dan sayangnya salah satu iblis membunuh polisi di dekat sana. Dengan menggunakan senjata batonnya, Adam pun berhasil membunuh 2 iblis dan mengejar 1 iblis lain yang berusaha kabur. Di lain sisi, Naberius telah menyamarkan identitasnya menjadi mbah-mbah bernama Charles, seorang konglomerat yang mempekerjakan 2 ilmuwan yaitu Terra dan Carl untuk meneliti teori pembangkitan mayat. Sebelum dicoba ke manusia, Terra dan Carl akan mencoba teori mereka ke bangkai tikus terlebih dahulu sambil disaksikan oleh Charles. Spasms in the upper torso and legs looks good. Pulse is fading. Terra. I said double it. That'll kill it. Jules. Current raise to 50. Well, the heart rate's spiking. It's breathing. Setelah itu di kantornya Charles didatangi iblis yang tadi berhasil kabur dan melapor jika dia bertemu makhluk yang bisa membunuh 7 iblis sekaligus seperti gargoyle. Dan tentu maksudnya dia adalah Adam, ya kan? Mendengar itu Charles pun menjotos iblis tersebut karena semua temannya mati terbunuh, sedangkan dia melarikan diri bagaikan pengecut. Descended 7 demons. You escape. Give me Prince Siberius. Sementara itu karena pertarungannya dengan iblis tadi sampai membuat seorang polisi terbunuh, Adam pun dibawa Ophir ke kastil dan akan disekap di sana. Itu karena dengan terbunuhnya manusia biasa akibat pertempuran Adam dan iblis bisa membuat operasi gargoyle diketahui umat manusia. Padahal gargoyle telah berjuang melawan iblis selama ratusan tahun secara rahasia. Sebagai ratu gargoyle, Leonor pun memberi ultimatum jika Adam akan terus disekap sampai waktu yang belum ditentukan, agar dia lebih bijak menggunakan kekuatannya. Mereka berdua pun sempat berdebat sampai akhirnya Leonor mengatakan jika sebenarnya dia sangat ingin membunuh Adam ketika pertama kali bertemu dengannya 200 tahun yang lalu. Akan tetapi sebagai ratu, Leonor melihat potensi Adam yang bisa melawan kubu iblis karena memiliki kekuatan yang berbeda dengan ras lainnya seperti gargoyle. Kind. You care only about yourself, Adam. My life is my own. You will not take it from me. Not a soul. The potential is darkness. Charles yang yakin jika Adam sedang berada di kastil gargoyle langsung mengutus Zuriel sang komandan terkuat untuk menyerang tempat tersebut dengan pasukannya agar bisa segera menculik Adam. Gak pakai besok-besok malam itu juga Zuriel langsung memerintahkan ratusan iblis untuk menyerang kastil gargoyle, yang mana para gargoyle sempat terlihat begitu kewalahan melawan iblis yang begitu banyak dan menyusup ke dalam kastil. Jika iblis mati maka rohnya terbawa ke neraka, tapi jika gargoyle yang mati akan kembali ke surga. Wow, enak sekali menjadi gargoyle. Di tengah peperangan bukan hanya api-api merah yang muncul, tapi juga ada beberapa cahaya biru yang menandakan beberapa gargoyle juga telah tewas dan kembali ke surga. Sebagai ajudan ratu melihat kekacauan yang menyeruak ke dalam kastil, Gideon langsung menyuruh Ophir dan Kezaya untuk melindungi Adam di penjaranya. Sumpah epic banget scene perangnya ini, lur. Secure the creature. No quarter. Take as many of them with you as you. This is your duty. This way. Ophir, give me a weapon. Let me fight for my life. Di penjara karena iblis sudah sampai di depan pintu, Adam pun meminta Ophir untuk meminjamkan senjatanya agar Adam bisa ikut melawan kawanan iblis. Karena situasi begitu kacau, Ophir pun terpaksa membebaskan Adam dari kerangkengnya, juga meminjamkan Adam senjata untuk membantu mengusir iblis. Lalu yang terjadi?
Sayangnya peperangan itu juga merenggut nyawa 2 gargoyle yang membantu Adam pertama kali, yaitu Ovier dan Kezaya. Di lain sisi, meskipun jumlah iblis jauh lebih banyak, pasukan gargoyle berhasil mengepus mereka keluar dari kastil. Sedangkan Adam mengancam seorang iblis dan mendapat info tentang penyerangan itu yang ternyata hanyalah pancingan saja, agar semua gargoyle sibuk mengusir iblis dan sang ratu yaitu Leonor yang ditinggal sendirian pun diculik oleh Zuriel ke teater Walton. Setelah mengetahui kemana Leonor dibawa, nggak pakai lama Adam pun langsung membunuh iblis tersebut. Heat of battle. They left unprotected. The gargoyles will do everything out of Naberius's hand. Where is he? Walton Theater. Sayangnya Leonor sudah terlanjur diculik oleh Zuriel ke teater Walton, dan sebagai ajudannya Gideon harus cepat membuat keputusan untuk segera menyelamatkan Leonor karena ratunya adalah perantara pasukan gargoyle ke Archangel Michael yang memang hanya bisa berkomunikasi dengan Leonor. Maka dari itu Gideon pun terpaksa membuka kubah dan mengambil buku Frankenstein yang telah disimpan selama ratusan tahun untuk ditukar dengan Leonor nantinya. Saat itu juga Gideon langsung menemui Zuriel yang sedang menyandra Leonor, lalu menawarkan buku jurnal Frankenstein untuk ditukar dengan Leonor. Dia pun menjelaskan jurnal tersebut berisi tentang penelitian Victor Frankenstein dalam membangkitkan mayat seperti Adam. Tanpa pikir panjang, Zuriel pun langsung melepas Leonor dan bergegas kabur membawa buku jurnal tersebut. Sedangkan Gideon membawa Leonor ke tempat yang aman karena tujuan utama tuannya Naberius adalah mengetahui cara membangkitkan mayat. Lalu tiba-tiba Adam pun datang dan melawan iblis-iblis di sana, juga mengejar Zuriel untuk merampas kembali jurnal Frankenstein. Sayangnya Adam kurang gercep, Zuriel berhasil menyerahkan buku itu ke Naberius dan langsung dia berikan kedua ilmuannya yaitu Terra dan Karl untuk segera membuktikan teori di jurnal itu. Namun Adam sempat melihat Zuriel masuk ke dalam suatu gedung yang mana itu adalah markas Naberius sendiri. Ketika memeriksa tempat tersebut, tanpa sengaja Adam masuk ke ruangan yang sangat-sangat besar dan penuh dengan mayat-mayat digantung. Sementara itu di kastil Gargoyle, Leonor sempat berselisih paham dengan Gideon yang tetap ingin membunuh Adam karena menurutnya dia adalah sumber kekacauan di kaum Gargoyle karena telah membuat Naberius memburu Adam hingga berani menyerang langsung ke kastil Gargoyle dan membunuh banyak prajurit. Akan tetapi sebagai ratu dengan bijaknya Leonor mengatakan jika mereka harus menghargai kehendak Tuhan yang telah memberi keselamatan kepada Adam selama lebih dari 200 tahun dan mereka harus menunggu apa misi Adam sebenarnya. Yang maksudnya jika Adam adalah sumber kerusakan, maka seharusnya Tuhan sudah membunuhnya dari dulu gitu lur. It is not for you or I to deny God's purpose. God may not have put Adam on this earth to live for over 200 years. Setelah memeriksa jurnal tersebut, Terra dan Karl baru mengetahui jika pada tahun 1795, Victor Frankenstein bisa menghidupkan mayat menggunakan 6 belut listrik dengan total daya 3000 volt. Tapi lagi enak-enak baca, tiba-tiba ada masuk ke lab mereka dan Terra hanya bisa terdiam lalu menyerahkan jurnal tersebut karena wujud Adam persis seperti sosok yang dia lihat di buku itu. Tak lama kemudian satpam-satpam gedung pun memasuki ruangan, begitu pula dengan Naberius yang memperkenalkan dirinya sebagai Charles, seorang peneliti yang mencari cara untuk menghidupkan mayat kembali. Naberius pun berusaha meyakinkan Adam untuk membantu penelitiannya karena bisa menguntungkan orang banyak, yang mana salah satu contohnya adalah teori Frankenstein bisa digunakan untuk menyembuhkan kembali bagian tubuh seseorang yang sudah busuk gitu lur. Akan tetapi dari kejauhan terlihat Zuriel yang membuat Adam yakin jika Charles bukanlah manusia biasa, melainkan pangeran kegelapan Naberius. Lalu yang terjadi? Stay with us. Help us understand your fathers. You are a living miracle.
Karena telah mengejarnya selama ratusan tahun, Zuriel pun yakin jika Adam akan menemui Terra untuk membantu mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Di kereta, Adam pun mulai membaca jurnal penciptanya, dan bener dugaannya lur, Adam langsung menguntit Terra yang sedang OTW pulang dan menemuinya secara diam-diam. Dia pun menjelaskan tentang perang antara iblis dan gargoyle yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Dan atasan Terra yaitu Charles adalah seorang pangeran kegelapan Aberius, sang pemimpin iblis, yang mana dia mempersiapkan banyak mayat di dalam markasnya untuk membuat pasukan mayat hidup seperti Adam demi menghancurkan seluruh umat manusia. Jelas Terra tidak percaya dengan omong kosong itu, tapi tak lama kemudian muncullah Zuriel yang menunjukkan wujud iblisnya dan akan merampas buku jurnal Frankenstein dari Adam. Sayangnya Zuriel berhasil memojokkan Adam, dan ketika dia akan membunuhnya, Terra pun menghentikan Zuriel. Karena Terra tetap membutuhkan jasad Adam dalam keadaan masih sadar untuk benar-benar mempelajari buku jurnal Frankenstein. Tapi tiba-tiba I need it alive! I need to study it! sambil disembuhkan lukanya oleh Terra, Adam menjelaskan jika saat ini mereka harus meminta pertolongan ke Leonora karena Naberius bisa mengirimkan iblis lain kapan saja. Di samping itu mereka berdua juga harus menghentikan proyek mayat hidup Naberius yang akan dihidupkan kembali lalu dirasuki iblis-iblis dari neraka karena mayat-mayat itu tidak memiliki jiwa. Semua itu dilakukan Naberius untuk memperbanyak pasukannya agar bisa menguasai dunia dengan cara membunuh juga memperbudak manusia. We have to get to Leonora, the Gargoyle Queen, the only one who can help us. Kill most, enslave the rest. Your world will end. I'm different. I'm a dozen used parts from 8 different courses. Setelah membaca jurnal Frankenstein, Terra yakin bisa melakukan hal yang sama dan berjanji akan menjadi teman Adam, seperti apa yang diinginkan Frankenstein. Tak lama kemudian mereka ditelepon oleh Carl dan Terra memperingatkannya untuk segera pergi menjauhi Charles dan menemui Terra di stasiun kereta. Sebelum pergi ke stasiun, Adam memberikan pisau berlambang kaum gargoyle yang bisa membunuh iblis dengan instan kepada Terra. Sementara itu Adam pergi ke kastil gargoyle untuk meminta pertolongan. Namun naasnya ketika tiba di stasiun, Terra malah bertemu dengan satpam Naberius yang tentunya merupakan iblis dan memaksanya untuk segera melanjutkan proyek mayat hidup. Di lain sisi, Adam akhirnya bertemu Leonora di kastil gargoyle dan menjelaskan rencana Naberius yang telah menyiapkan sekitar 10.000 mayat untuk dihidupkan dengan cara Frankenstein, lalu dirasuki iblis dari neraka yang mana makhluk-makhluk itu akan digunakan Naberius untuk menguasai dunia. Leonora pun meminta buku Frankenstein untuk segera dihancurkan, tapi alih-alih langsung menerimanya, Adam membuat perjanjian kepada Leonora jika dia harus membantu Adam untuk kabur, sekalian menyelamatkan temannya yaitu Dr. Terra untuk mendapat jurnal Frankenstein yang telah disembunyikan Adam. Leonora pun setuju, tapi diam-diam dia menyuruh Gideon untuk segera membunuh Adam ketika buku jurnal tersebut sudah ditemukan, agar Adam tidak membuat masalah lagi terhadap kaum gargoyle. Follow him, Gideon. As soon as you have the journal in sight, destroy him. Dari sana Adam kembali ke ruangan tempat dia beristirahat tadi untuk mengambil buku jurnalnya. Adam pun sempat khawatir karena sebelumnya dia dan Terra telah berjanji untuk kembali ke tempat itu dengan selamat. Namun Terra tidak kunjung datang. Lalu tiba-tiba Surely, damn you. He already did. Alhamdulillahnya Adam berhasil membunuh Gideon yang diperintah Leonora untuk membunuhnya. Setelah itu dia segera menuju stasiun tempat Terra dan Carl janjian, namun Adam terkejut melihat pisau pemberiannya yang tergeletak di lantai. Sedangkan di markas Naberius, Terra sempat menolak untuk melakukan proyek pembangkitan mayat karena dia sudah mengetahui siapa Naberius dan apa rencananya. Tapi dengan sadisnya Naberius langsung membunuh Carl lalu memaksa Terra untuk menghidupkannya kembali menggunakan teori Frankenstein. You want him back? Show me how.
Thank you, Dr. Wang. Setelah berhasil menghidupkan Carl, Terra pun dipaksa membangkitkan semua mayat-mayat yang telah disiapkan oleh Naberius. Sementara di lain sisi, Adam telah membakar buku jurnal Frankenstein dan OTW ke markas Naberius. Namun di perjalanannya ke sana, Adam diburu oleh para gargoyle yang diperintahkan oleh Leonora untuk membunuhnya. Alih-alih membunuh mereka, Adam hanya mengusir gargoyles karena tujuan utamanya adalah menyelamatkan Terra dan menggagalkan rencana jahat Naberius. Sesampainya di markas musuh, Adam pun langsung berhadapan dengan para iblis di sana dengan menggunakan senjata yang dia rampas dari Gideon. Melihat para iblis yang akan menghadapi Adam, Leonora pun baru sadar jika Adam sengaja memancing para gargoyle ke sana untuk melawan iblis. This is the place. He led us here. Adam pun segera masuk ke ruangan lab dan bertemu Terra juga Naberius. Lalu Adam berkata jika Ordo Gargoyle dan umat manusia akan tetap hidup, sementara Naberius beserta iblis-iblisnya harus segera musnah. Mendengar itu, Naberius pun langsung berubah ke wujud aslinya, dan setelah ratusan tahun lamanya, pertarungan antara mayat hidup pertama yaitu Adam Frankenstein dengan pangeran kegelapan Naberius pun akan dimulai. The Gargoyle Order survived, and mankind will come back. I've come to destroy you. Nothing can stop her like you. Adam pun kalah telak dengan kekuatan Naberius yang jauh-jauh lebih kuat darinya. Bahkan tubuhnya kebal dari beberapa sayatan senjata Gideon. Sedangkan di bawah markas, mayat-mayat itu mulai bangkit dan akan dirasuki iblis-iblis dari neraka. Tapi untungnya Leonora beserta gargoyle-gargoyle lainnya pun berusaha menghancurkan tempat itu sedikit demi sedikit. Your Majesty, the moment they awake, they could be possessed. Destroy them. Bukan hanya mayat-mayat itu saja, Adam yang merupakan kumpulan mayat juga akan dirasuki iblis dari neraka. Naberius pun telah mengangkat Adam sambil membacakan mantranya. Dan yang terjadi, Welcome, my son. Remarkable body. Naberius pun begitu yakin jika Adam yang tidak memiliki jiwa bisa langsung dikontrol oleh iblis. Akan tetapi iblis tersebut gagal mengambil alih jasad Adam karena ternyata Adam telah menumbuhkan jiwanya sendiri bersamaan dengan sikapnya yang semakin menjadi seperti manusia pada umumnya, yang memiliki akal, rasa senang juga rasa sedih. Melihat itu, Naberius pun terkejut dan tanpa babi bu, Adam langsung melengkapi sayatan yang dia buat di badan Naberius yang ternyata berbentuk simbol gargoyle. Lambang itu pun langsung membakar tubuh Naberius dan menimbulkan ledakan yang begitu hebat hingga menyebabkan hancurnya gedung tersebut termasuk ribuan mayat di dalamnya. This body is mine. Adam dan Terra berhasil selamat dari runtuhnya gedung itu berkat Leonor yang mengangkat mereka dan dibawa ke kastil Gargoyle. Leonor pun memaafkan Adam yang telah membunuh Gideon karena sekarang Adam telah menyelesaikan misi utama dalam hidupnya, yaitu memunculkan jiwa di dalam dirinya sendiri, juga menghancurkan iblis beserta pangeran kegelapan Naberius. Setelah menjalani hidup untuk mencari jati diri selama ratusan tahun, akhirnya Adam Frankenstein telah mengetahui lewat buku jurnal penciptanya jika tujuan hidupnya adalah menggunakan kekuatannya yang seakan-akan berada di antara kehidupan dan kematian untuk melawan kekuasaan kegelapan di muka bumi. I, descender of the demon horde, forces of darkness return. I am out there, then yours. I, Frankenstein. Buyar, bisa gitu ya? Gargoyle mati masuk surga, sholat enggak padahal, sedekah juga enggak kayaknya. Tapi bisa masuk surga dong, wow. Assalamualaikum, Lur. Mohon maaf sekali ini aku agak gak enak badan, Lur, jadi suara agak gemeresek dikit, nggak apa-apa ya.